wabarakatuh. Selamat datang di channel Reni. Di sini Reni akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisi informasi, perintah atau instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, LKS merupakan alat bantu mengajar yang dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, memberi dorongan belajar, berisi sedikit petunjuk, tertulis atau lisan untuk mengarahkan kerja pada peserta didik. Komponen LKS. Yang pertama ada nomor LKS. Nomor LKS ini dimaksud untuk mempermudah guru mengenal dan menggunakannya. Misalnya untuk kelas 1, KD1 dan kegiatan 1. Nomor LKS-nya adalah LKS 1.1.1. Dengan nomor tersebut, guru langsung tahu kelas, KD, dan kegiatannya. Kedua, judul kegiatan. Judul kegiatan berisi topik kegiatan sesuai dengan KD, seperti perubahan energi. Ketiga, tujuan. Tujuan adalah tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. Keempat, alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. Kelima, prosedur kerja. Prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi mempermudah siswa melakukan kegiatan belajar. Keenam, tabel data. Tabel data berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa diganti dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, atau berhitung. Ketujuh, bahan diskusi. Bahan diskusi berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa untuk melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. Untuk beberapa mata pelajaran seperti bahasa, bahan diskusi bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat refleksi. Langkah-langkah penyusunan LKS. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan materi pembelajaran serta alokasi waktu. Yang kedua, menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan hasil analisis SK, KD, dan indikator. Ketiga, menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar. Ada pembukaan, inti, terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. Yang keempat, menyusun LKS sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. Misalnya dalam materi perubahan energi, kegiatan eksplorasinya adalah dengan melakukan percobaan, siswa mengamati proses perubahan energi. Maka LKS berisi panduan atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar terjadinya perubahan energi. Syarat membuat LKS yang baik. Untuk membuat sebuah lembar kerja yang baik, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Bahasanya komunikatif. Lembar kerja yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik, tidak membingungkan siswa dan mudah dimengerti. Kedua, format dan gambar harus jelas. Format yang dipakai meliputi tampilan, penggunaan, animasi, dan gambar background yang sesuai dengan materi. Ketiga, mempunyai tujuan yang jelas, dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung dalam LKS. Yang keempat, memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemrosesan informasi. Dalam LKS ini, siswa dilatih mencari dan menemukan jawaban. Fungsi LKS bagi siswa: 1. Sebagai sarana belajar baik di kelas, di ruang praktek, ataupun di luar kelas. 2. Sebagai sarana belajar di mana siswa berpeluang besar untuk mengembangkan kemampuan, menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan, dan memproses diri sendiri atau mendapatkan perolehannya. 3. Sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar, seperti melakukan percobaan, lembar kerja berisi alat dan bahan, serta prosedur kerja. Keempat, sebagai lembar pengamatan, di mana lembar kerja menyediakan dan memandu siswa menuliskan data hasil pengamatan. Lembar kerja berisi tabel yang memungkinkan siswa mencatat data hasil pengukuran atau pengamatan. Bagi guru, melalui lembar kerja, guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sudah dapat menerapkan
metode pembelajaran siswa dengan kadar belajar secara aktif. Guru hanya memberikan instruksi bila diperlukan oleh siswa. Intervensi yang diberikan oleh guru bukan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan siswa, melainkan berupa panduan bagi siswa untuk memecahkan masalah. Itu saja penjelasan tentang lembar kerja. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.